Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun berada, mari pada pertemuan kali ini kita iftidai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswa sekalian, kita ketemu pada pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita membahas tentang negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang paling kecil di Asia Tenggara, ini letaknya di sini. Ini negara Singapura, ini sebelah utaranya Malaysia ini. Kemudian kalau Singapura itu kita besarkan seperti ini Selat Johor, di sini Selat Johor, kemudian di sini Selat Singapura, dan ini juga demikian. Singapura merupakan negara yang terdiri dari 51 pulau, satu pulau besar dan 50 pulau kecil-kecil di sekitarnya. Keadaan alam Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai dengan 10 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 menit bujur timur. Batas-batas negara Singapura berbatasan di sebelah utara dan barat dengan Selat Johor, kemudian di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Tentang alam, keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan, sungai yang ada pendek-pendek. Kemudian bentuk sungai demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan tenaga irigasi. Kemudian ini adalah perbukitan yang berada di Singapura. Dan ini sungai yang sangat pendek yang berada di Singapura yang masuk ke kota-kota. Kemudian penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduknya merupakan bangsa Tiongkok atau Cina 78%. Sisanya orang Melayu, India, dan bangsa lain. Agama yang terbesar di sana adalah agama Buddha. Kemudian perekonomian, mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri, target oriented, dan kompetisi yang tinggi menyebabkan Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Kemudian ini adalah gambar industri yang ada di Singapura. Siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-9. Kita lanjut, kita masuk pada negara yang ke-9, yaitu negara Thailand. Negara Thailand ini letaknya di sini, yang berwarna kuning muda ini negara Thailand. Ini Burma, kemudian di sini Laos, sampai di sini ini Kamboja. Ini Teluk Thailand atau namanya Teluk Siam, di sini Malaysia. Keadaan alam di Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Batas-batas negara Thailand: di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Kalau kita lihat di sini utaranya yaitu Myanmar dan Laos, kemudian di sebelah timurnya masih Laos, ini memanjang, ini Kamboja atau Kambodia sama. Kemudian di sebelah selatannya berbatasan di sini adalah Teluk Thailand atau Teluk Siamnya, kemudian di sini negara Malaysia. Bentang alam topografi, bentang alam negara Thailand, topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Wilayah timur laut Thailand terdiri dari dataran tinggi yang disebut dengan dataran tinggi Korat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Ini dataran tinggi Korat atau plato Korat. Ini sungainya yaitu sungai yang Khao Phraya yang berada di Thailand. Kemudian jumlah penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa dengan pertumbuhan 0%. Sebagian besar
berasal dari suku bangsa Tai. Sisanya orang-orang Tiongkok atau orang-orang Cina, Melayu, dan Mongolia yang berkulit kuning. Kemudian penduduk Malaysia kebanyakan memeluk agama Buddha. Perekonomian Thailand sangat bergantung pada pertanian dengan beras atau padi dan karet sebagai komoditas utamanya. Siswa-siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.